Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercakap tentang Asam Jawa yang mengaku aswaja. Asam Jawa mereka sebenarnya bermazhab iblis. Bukan saya menuduh, bukan saya memfitnah. Golongan yang mengaku aswaja yang membuat bid'ah adalah golongan Syiah. Mereka golongan yang bermazhab iblis. Sebab tu mereka boleh sepin ayat Quran, sepin hadis semata-mata untuk memenuhi kehendak mazhab iblis mereka. Bahkan mereka sanggup mencaci maki sesama manusia kerana sememangnya mereka ni memang bermazhab iblis. Sedangkan Allah sendiri melarang kita mencaci maki orang-orang ataupun manusia-manusia yang bukan beragama Islam. Tetapi golongan Asam Jawa yang mengaku sebagai aswaja, yang banyak buat bid'ah ni, mereka bermazhab iblis. Sebab tu mereka boleh mengkafirkan sesama Islam dengan sewenang-wenangnya. Perangai yang suka mengkafirkan orang lain ni dua saja. Kalau tak Syiah, Yahudi. Dan yang paling best, boleh maki orang pula, dapat pahala yang lebih hebat daripada pahala wirid. Ini betul-betul mazhab iblis. Dan orang yang bercakap sebegini, dia benar-benar adalah iblis. Jom kita tengok video ni dulu. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Salafinya Wahabi itu singkatan. Apa? Salafi itu artinya salah fikir. Orang-orang yang salah fikir ya Wahabi itu. Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Wahabi itu Islam yang tak baik. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman, karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib, jangan ragu-ragu, karena Wahabi itu kan setan. Di mana ada setan ada Wahabi. Karena kita tidak mengkafirkan mereka, mereka juga saudara kita, cuma ikut setan. Kalau Wahabi langsung mengkafirkan mereka. Kalau kita nggak mengkafirkan, mereka ini sesat dan menyesatkan. Wahabi ini merusak, Wahabi ini maling, Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi ya macam-macam. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Okey, kita dah dengar dah perkataan daripada Nahdlatul Ulama Darwih Ramli. Dan itu akhlak iblis yang ditunjukkan oleh ulama Nahdlatul Ulama. Itulah perkataan Syiah daripada Nahdlatul Ulama yang beraliran Syiah, yang mana kita tahu mereka ni memang berperangai seperti iblis. Adakah saya berkata ni semata-mata untuk memfitnah? Tidak. Saya berkata benar, dan untuk membuktikan kebenaran saya, kita tengok video ni pula. نبي بسب ولا شتم ولا قام ولي بسب ولا شتم ولا قامت حقيقة علم بسب وشتم أبدا أبدا. ما قام على السب والشتم إلا مذهب إبليس ومذهب أتباع إبليس في كل وقت وفي إلا مذهب إبليس ومذهب أتباع إبليس في كل وقت وفي كل زمان. هم الذين يقومون على سب الناس وشتم الناس ولعن الناس وإثار الصدور وإغارها وبعث الشحنة والبغضاء بين المسلمين. Okey, kita dah tengok dah sama-sama. Jelas dan terang bahawa Idrus Ramli adalah iblis.
Asam Jawa yang mengaku sebagai aswaja yang banyak membuat bid'ah adalah iblis. Sebab tu mereka boleh maki orang sesuka hati. Sebab tu mereka langgar Quran, langgar hadis yang melarang memaki sesama manusia. Jelas Idrus Ramli, Nahdlatul Ulama yang beraliran Syiah kat Indonesia, mereka semua adalah golongan Asam Jawa yang bermazhab iblis. Dan kepada pembela-pembela Asam Jawa, sila keluar ke depan untuk membantah perkataan aku dan juga untuk membantah perkataan Habib Umar. Kan? Aku ambil Habib Umar lah sebab hampa percaya dengan Habib Umar. Aku ambil lah Habib Umar. Takkan hampa tak percaya dengan Habib Umar kot. Kan? Betul tak? Sekian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun, mencaci, mencela, memaki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Di sini tahdir, peringatan dari sikap suka mencela seorang muslim. Seorang muslim dia menjaga lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang mulutnya kotor. Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata yang keji. Bahkan Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mencaci maki Yahudi padahal caciannya benar. Saya ulangi, Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang caciannya Aisyah terhadap orang Yahudi itu benar, namun karena keras dan kasar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sebagian sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Assalamu alaikum." Mereka sebenarnya ingin agar Nabi salah dengar. Dengarnya apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya bagus, keselamatan untuk kalian. Tetapi mereka ingin mendoakan kejelekan bagi Nabi. Kata mereka, Assalamu alaikum artinya semoga cepat mampus wahai Muhammad. Artinya apa? Semoga cepat mampus, semoga cepat mati. Nabi dengar, Nabi tahu. Dan Nabi menjawab, alaikum, kalian juga. Kalian juga yang cepat mampus ya. Nabi mengatakan kalian juga. Aisyah dari dalam rumah dengar perkataan itu, maka dia pun ngamuk membela suaminya. Bayangkan, dia marah membela Nabi SAW, yang dia ucapkan juga benar. Bahkan Aisyah tatkala berucap, dia tidak salah dalam berucap. Dia mengatakan, wa alaikumul la'natu ya, wa ghadiballahu alaikum ya ikhwata al-kiradati wal khanazir. Kata Aisyah, semoga kalian cepat mampus dan laknat Allah terhadap kalian dan kemurkaan Allah kepada kalian, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah salah atau tidak? Tidak salah, benar. Allah mengatakan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di antara nenek moyang orang-orang Yahudi ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi karena mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang Yahudi semuanya adalah saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Perkataan Aisyah tidak salah. Beda kalau Aisyah mengatakan wahai keturunan babi-babi dan monyet-monyet, maka ini salah. Kalau perkataan yang benar saja, kalau disampaikan dengan cara yang kasar, dilarang. Apalagi kalau perkataan yang tidak benar, apalagi ditujukan kepada orang muslim. Ini sekarang Aisyah mengucapkan perkataan yang benar, semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran, ditujukan kepada orang Yahudi sebagai bentuk cinta kepada suaminya Nabi SAW, sebagai balas dendam karena orang Yahudi tersebut mendoakan kematian bagi Nabi. Nabi tegur Aisyah, itu nggak boleh seperti itu.